Pertama, pengertian dan fungsi agenda kerja pimpinan. Pengertian, menurut salah satu ahli yaitu Sumarto, agenda kerja pimpinan adalah rencana jadwal aktivitas seorang pemimpin yang dibuat sesuai dengan waktu pelaksanaan dan Menurut salah satu ahli, yaitu Ibu Sedianingsih, fungsi agenda kerja pimpinan dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, digunakan untuk mencatat perjanjian atau jadwal pertemuan yang telah direncanakan. Atau dalam pengertian lain, fungsi utama agenda kerja pimpinan adalah mencatat semua janji dan pertemuan yang sudah direncanakan, dan dengan adanya catatan ini, pimpinan tidak akan melewatkan pertemuan penting dan bisa mengatur waktu dengan baik. Atau dalam pengertian lain, fungsi utama agenda kerja pimpinan adalah mencatat semua janji dan pertemuan yang sudah direncanakan, dan dengan adanya catatan ini, pimpinan tidak akan melewatkan pertemuan. Kedua, sebagai alat bantu pengingat yang berisi informasi mengenai lokasi dan pihak yang terlibat. Ternyata, agenda kerja bukan hanya mencatat jadwal, tapi juga menyimpan informasi penting seperti lokasi pertemuan, siapa yang akan hadir, dan apa saja hal yang perlu dibahas. Dengan adanya catatan ini, pimpinan bisa lebih siap menghadapi pertemuan tanpa harus mencari informasi di menit-menit terakhir. Ketiga, mempermudah akses terhadap informasi yang relevan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan. Ketiga, agenda kerja juga membantu dalam menyimpan dan mengorganisir informasi penting yang dibutuhkan sebelum suatu kegiatan atau pertemuan berlangsung. Misalnya, sebelum rapat dengan klien, pimpinan bisa melihat kembali data-data yang sekiranya dibutuhkan, seperti data tentang penjualan, laporan keuangan, dan syarat dan ketentuan bisnis atau dokumen lain yang relevan agar lebih siap saat berdiskusi. Bagaimana sih cara mengatur jadwal acara kegiatan pimpinan? Pertama, menerima dan mengumpulkan surat atau bahan acara kegiatan pimpinan. Kedua, menyusun acara kegiatan pertanyaan yang berkaitan dengan acara kegiatan pimpinan. Yang ketiga, menjawab secara tepat setiap pertanyaan yang berkaitan dengan acara kegiatan pimpinan. Terakhir, mengingatkan setiap acara kegiatan pimpinan. Materi berikutnya yang akan kita bahas yaitu fungsi manajemen kegiatan pimpinan. Menurut Henry Fayol, dalam bukunya yang berjudul General and Industrial Management, fungsi manajemen terbagi menjadi 5 elemen, yakni perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Dalam kegiatan pimpinan, fungsi manajemen tersebut dapat diterapkan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan, di mana bisa mengidentifikasi tujuan perjalanan dinas pimpinan, menentukan waktu pelaksanaan kegiatan pokok perjalanan dinas, acara lain di luar perjalanan dinas, dan acara setelah kegiatan pokok. Yang kedua, yaitu pengorganisasian, itu mengatur transportasi, mengatur akomodasi, mengurus surat-surat yang diperlukan, mempersiapkan dokumen pendukung pertemuan, mempersiapkan keperluan keuangan pimpinan selama perjalanan, menyiapkan semua kebutuhan pimpinan, dan mencari keterangan lain yang dibutuhkan. Yang ketiga, pengkoordinasian, yaitu memastikan semua pihak terkait telah memahami perannya masing-masing dalam perjalanan dinas. Keempat, pelaksanaan, yaitu mengeksekusi semua perjalanan dinas sesuai jadwal yang telah dibuat, memantau kelancaran agenda, dan memastikan pimpinan mendapatkan fasilitas seperti akomodasi dan transportasi yang diinginkan. Terakhir, pengendalian, yaitu melakukan evaluasi setelah perjalanan dinas, memastikan laporan perjalanan dinas dibuat dengan lengkap dan detail, serta menindaklanjuti hasil pertemuan yang dibuat selama perjalanan dinas. Berikutnya yakni manfaat. Apa sih manfaat dari manajemen kegiatan perjalanan dinas pimpinan yang telah dibuat? Yang pertama, sebagai pedoman bagi pimpinan dalam melakukan perjalanan dinas. Kedua, sebagai petunjuk bagi wakil pimpinan berapa lama menggantikan pimpinan. Ketiga, sebagai pedoman bagi administrasi kantor atau sekretaris dalam menangani administrasi pimpinan selama pimpinan tidak di tempat. Terakhir, membantu mengatur setiap rencana perjalanan secara detail dan terperinci agar perjalanan dinas pimpinan dapat berjalan dengan baik dan mulus.
Yang pertama, berdasarkan tujuannya ada pengawasan di kantor, seminar, tender, janji temu, penjajakan, acara seremonial, atau kegiatan sosial. Yang kedua, berdasarkan sarana transportasi ada perjalanan dinas lewat darat, perjalanan dinas lewat udara, dan perjalanan dinas lewat laut. Yang ketiga, berdasarkan durasi waktu ada pengawasan di perjalanan dinas 1 hari ataupun lebih dari 1 hari. Yang keempat, berdasarkan wilayah tujuan ada perjalanan dinas dalam negeri ataupun perjalanan dinas ke luar negeri. Yang terakhir, berdasarkan kebijakan perusahaan sebagai contoh PT XYZ, yaitu ada perjalanan dinas dalam negeri artinya jarak minimal 60 km dari wilayah kerja perusahaan, dan perjalanan dinas luar negeri yaitu berdasarkan penugasan perusahaan ke luar negeri. Materi yang terakhir yaitu langkah-langkah mengatur perjalanan dinas. Jadi langkah-langkah mengatur perjalanan dinas terbagi dua. Yang pertama, mempersiapkan rencana perjalanan dinas, di mana dibagi menjadi 3, yaitu jenis perjalanan dinas, tempat perjalanan dinas, dan lamanya perjalanan dinas. Kemudian yang kedua, mempersiapkan dokumen perjalanan dinas, terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, dokumen internal, yaitu surat tugas, surat perintah perjalanan dinas atau SPPD. Yang kedua, dokumen eksternal seperti paspor, fiskal, visa, exit permit atau tanda bukti perizinan, health certificate, tiket perjalanan, voucher penginapan, dan alat pembayaran. Yang terakhir, mempersiapkan daftar perjalanan atau itinerary seperti waktu keberangkatan, tempat tujuan, berapa lama, jenis transportasi yang akan digunakan, acara perjalanan, dan kapan tiba di tempat tujuan. Anggota kami yang pertama ada Elisa Octaviana Purba dengan NIM 4122301007. Anggota yang kedua ada Dea Amanda dengan NIM 4122301028. Dan anggota yang ketiga dengan nama Windy Domoria Kartika Sipayung dengan NIM 4122311118.